Nah, ini nomor 1, berdasarkan kalimat bercetak tebal, jika dioksin terhirup oleh manusia, simpulan yang paling tepat adalah manusia akan rentan terhadap penyakit. Kemudian untuk soal nomor kedua, berdasarkan kalimat kedua, paragraf pertama, jika partikel-partikel plastik tidak menjadi dioksin di udara, simpulan yang paling tepat adalah, kita lihat ya Tolibah, di sana ada semacam pernyataannya. Akan tetapi proses pembakaran sini kan, akan tetapi proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurangi partikel-partikel plastik dengan sempurna akan menjadi dioksin di udara. Nah, kalau kalimat ini Ustadz ubah menjadi suatu pernyataan satu, pernyataan kedua itu akan bisa kita gunakan dengan modus ya, modus tolen ya. Modus tolen itu seperti apa sih? Modus tolen. Modus tolen itu jika ada dua pernyataan jika P maka Q, kemudian dia yang ditanya, ini premis pertama, kemudian premis yang kedua, ini ada kata negasinya. Negasinya artinya tidak menjadi dioksin, berarti kan Q-nya itu dinegasikan atau diingkar. Diingkar artinya kebalikan dari kata yang diketahuinya. Maka kita harus bisa menyimpulkan negasi P, gitu ya. Ntar ada telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaznya Lagi nelpon. nelpon gak sih, Put? Oke, mohon maaf Talibah, kita ada panggilan masuk. Kita bahas untuk soal nomor kedua. Untuk soal nomor kedua itu tes 1, 2, 3. Kedengaran nggak suara Ustadz? Kedengaran. Maaf, tadi ada panggilan. Sengaja Ustadz mau tadi. Nomor kedua, kita mengambil penarikan kesimpulan dengan modus tollens ya. Artinya jika P maka Q, kemudian premis yang kedua atau pernyataan yang kedua itu negasi. Negasi artinya kalimat atau ditandai dengan kata tidak atau kata yang berlawanan dengan kalimat awalnya. Ini kan akan menjadi dioksin ya untuk pernyataannya ini. Pertama ini kan Q-nya ini. Dan setelah ditanya untuk nomor kedua tidak menjadi. Nah, ini artinya Q-nya ini diingkar. Nah, diingkar sehingga kita penarikan kesimpulannya artinya semua kalimat yang ada di pernyataan P-nya ini harus diingkar. Nah, kita lihat proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel dengan sempurna. Nah, ini harus diingkar. Kalau kata dan, ingkarannya atau. Kita cari ya atau sini. Yang mana?
jawabnya yang paling benar adalah bagian A dia. Proses pembakaran sempurna atau penguraian partikel terjadi dengan sempurna gitu. Itu nomor kedua. Kemudian untuk nomor ketiga, kata menanggulangi pada teks di atas apa ini? Nggak kelihatan. Bisa diganti dengan kata apa? Mengatasi ya. Mengatasi. Kemudian yang ini jawabannya mengatasi. Persamaan kata regulasi, regulation berarti pengaturan gitu ya. Pengaturan. Lawan kata meredam. Nah, kita lihat konteks teks di atas. Maksudnya teks yang tadi nih, bagian sini. Meredam berarti pemerintah meredam semakin meningkatnya. Nah, artinya di sini membiarkan lawan katanya, bukan melepas gitu. Dari pemerintah untuk melepas semakin gitu. Nah, artinya yang paling benar adalah membiarkan, bukan melepas. Jawabannya adalah membiarkan, jawabannya A. Aduh, salah. Kemudian untuk soal nomor 6. Nomor 6 itu tentang bilangan bulat yang mendekati bentuk 7/9 dikali 4/3, kemudian ditambah 23/8. Berarti 7 kali 4, 28 dibagi 27. Ini kira-kira 1, kemudian 23 dibagi 8, berarti ini 24. Berarti mendekati 3. Mendekati 3. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 3, sekian-sekian. Berarti dia mendekati 4. Itu untuk soal nomor 6. Untuk nomor 7, benar nggak soalnya? Untuk soal nomor 7, ini adalah deret bilangan. Berarti 0, 1, 2, 5, 20, 25 ya. Berarti di sini kita lihat pola yang paling mudah gitu ya. Kalau ini pasti ya, pasti ditambah, tambah 5. Kemudian kalau yang di sini berarti dikali berapa nih? Kali 4 ya.